Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri sebagai ketua kelompok Kurnia Ago Antore dan anggota Dita Sonia Laming, Triones Tembang, Antonius Marco Senso, Natalia Kristi Wambrau, dan Muhammad Gigin Panigoro akan mempresentasikan tentang migrasi dan pembangunan ekonomi sebagai berikut. Baik, pada saat ini kita akan belajar tentang materi pembangunan ekonomi. Untuk pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara proses pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Sementara menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis dan gradual, melainkan merupakan proses yang spontan dan tidak terputus-putus, di mana pembangunan ekonomi itu sendiri disebabkan oleh perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana terarah terhadap aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang tidak hanya memakan beberapa tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu, terdapat beberapa komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Komponen pertama, pembangunan sebagai suatu proses, di mana setiap negara dan masyarakat perlu menjalani tahapan atau proses pembangunan demi terwujudnya kondisi adil, makmur, dan kesejahteraan suatu negara. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagaimana pembangunan adalah suatu proses, pembangunan juga sebagai suatu usaha dalam bentuk tindakan yang bersifat aktif demi meningkatkan pendapatan per kapita rakyatnya. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan rakyatnya. Indikator pembangunan ekonomi. Untuk indikator pembangunan ekonomi terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi yang termasuk dalam indikator ini berupa pertumbuhan laju ekonomi, di mana terjadinya kenaikan output per kapita dan meningkatkan produk nasional bruto per kapita dalam jangka waktu yang lama. Indikator sosial. Sementara untuk indikator sosial yang termasuk indikator sosial berupa pembangunan sumber daya manusia atau SDM-nya dari segi harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak, dan juga berupa indeks mutu dari segi angka kematian dan harapan hidup pada usia 1 tahun. Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat negara itu sendiri. Namun secara lebih rinci dan detailnya, tujuan dari pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dengan pemerataan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja atau mengurangi angka pengangguran dalam negara dengan menambah lapangan pekerjaan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja atau SDM. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperbaiki mutu pendidikannya. Yang poin berikut, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sebagaimana sumber daya alam atau SDA suatu negara atau wilayah itu terbatas, maka pemerintah harus mampu memanfaatkan sumber daya alam sebijaksana mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Modal untuk melaksanakan pemanfaatan tersebut tentunya diperlukan modal berupa barang-barang yang digunakan yang memproduksi output, yaitu barang dan jasa. Tenaga kerja atau SDM. Selain itu, juga dibutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam mengelola maupun SDA untuk menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertambahan tenaga kerja juga mempengaruhi meningkatnya jumlah produksi barang maupun jasa. Teknologi.
Agar suatu upaya atau usaha dapat berjalan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien, ditambah semakin maraknya era digital di zaman yang serba modern ini, maka tentunya pemerintah juga menyediakan dan senantiasa berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Aspek kehidupan yang termasuk dalam aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan masyarakat, di mana meningkatkan aspek kehidupan dapat menjadi suatu tanda atau bukti nyata bahwa sebuah negara atau wilayah sedang mengalami atau sudah mengalami pembangunan ekonomi. Berikut adapun hubungan antara migrasi dengan pembangunan ekonomi. Yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi merangsang penduduk suatu daerah untuk melakukan migrasi gunanya untuk meningkatkan pendapatan ataupun kesejahteraan keluarga. Meningkatkan migrasi ke suatu daerah menyebabkan kebutuhan akan pemukiman atau tempat tinggal akan semakin meningkat. Dampak imigrasi terhadap pertumbuhan penduduk. Imigrasi merupakan perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Berikut dampak positif imigrasi. Pertama, dapat membantu memenuhi tenaga ahli. Kedua, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan. Ketiga, adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat ahli teknologi. 4. Dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa. Berikut adalah dampak negatif imigrasi. 1. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedar narkoba dan bertujuan politik. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami tentang migrasi dan pembangunan ekonomi. Kiranya apapun yang kami jelaskan tadi bisa dapat dimengerti dan bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kelompok kami mohon untuk pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.